pagi, selamat hari Minggu. Hari ini ketemu lagi dengan Kak Elva dan juga dengan Bang Niko. Bang Niko nggak kelihatan. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Adik-adik semuanya duduk tenang, ya. Persiapkan hati kita. Kita akan segera memulai ibadah. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Semuanya sikap berdoa. Selamat pagi Bapa di surga. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah Tuhan. Kami sudah beristirahat di malam hari dan pagi hari kami sudah bisa bangun. Tuhan, hari ini kami bersuka cita karena kami akan mulai beribadah. Kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami juga mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berkati orang tua kami, berkati kakak-kakak layan yang akan melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke adik-adik, adik-adik, kalau pada pagi hari yang bersinar terang itu apa? Matahari. Kalau malam hari itu bulan. Nah, tadi pagi adik-adik bangun, adik-adik lihat nggak matahari? Ada yang kemarin-kemarin ada yang mendung, ya mataharinya nggak terlalu kelihatan. Tapi kita bersyukur karena Tuhan memberikan matahari kepada kita untuk memulai hari yang baru. Nah, adik-adik tahu nggak lagu
Matahari bersinar. Tahu kan? Oke. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Matahari Bersinar. Pelan-pelan ya. 3, 2, 1. Matahari bersinar terang, burung berkicau dan senang, harum semerbaknya bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Lebih cepat. 3, 2, 1. Matahari bersinar terang, burung berkicau dan senang, harum semerbaknya bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Oke. Nah, Dede tahu nggak? Ada seorang sobat kita yang selalu mengasihi kita. Siapa namanya? Sobat kita itu selalu setia, sayang sama kita. Dede tahu nggak namanya siapa? Apa nggak dengar? Siapa? Teriaknya yang keras. Siapa? Tuhan Yesus. Benar. Nah, Dede tahu nggak lagu Ada Satu Sobatku? Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke. Nah, kalau Tuhan Yesus sebagai sobat kita sudah menghibur hati kita, berarti kita akan
semakin apa? Bersuka cita. Nah, pada hari ini adik-adik semuanya Kakak ajak untuk kita menyanyikan satu lagu, Ku Masuki Gerbangnya dengan Hati Bersyukur. Ya, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sobat kita yang setia. Oke? Kita pakai gerakan ya. Ada adik bisa ikut Kava, kita nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya dengan Hati Bersyukur. Siapin hati adik-adik, kita bermazmur dulu ya. Hari ini kita buka dari Mazmur 11 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Mazmur itu di Perjanjian Baru. Di Perjanjian apa? Lama. Oke. Adik-adik yang sudah bisa baca, sudah bisa buka Alkitab, bisa buka Alkitabnya. Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Yang belum bisa, minta tolong kakak atau mama papa atau oma opa untuk bantu buka Alkitab dan bacakan ya. Kakak hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ayo cepet-cepet, 7, 8, 9, 10. Oke, semua sudah dapat? Kita baca Mazmur bersama-sama ya. Tuhan tempat perlindungan. Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab, lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu?
Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah. Baik, demikian Mazmur kita pada hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa tiap hari. Karena kalau setiap hari adik-adik rajin membaca Alkitab, adik-adik rajin berdoa, jadi akan semakin bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau berita firman Tuhan oleh kakak-kakak layan yang sudah siap. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa dulu. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya segala puji-pujian yang kami naikkan, Tuhan terima dengan sukacita. Saat ini ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, agar mengerti akan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni salah dosa kami, Engkau mau sucikan dengan darah-Mu. Tuhan hadir di hati kami, menerangi hati kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama berdoa ya. Kasihlah akan bercerita satu cerita. Tetapi sebelumnya Kasihlah meminta tolong adik-adik untuk menyelesaikan satu puzzle supaya membentuk satu gambar. Nah, kita tahu cerita apa yang akan Kasihlah akan ceritakan. Mau bantu ya? Nah, di gambar ini ada berapa? Ada 4 ya. Ada angka 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kita bentuk di dalam satu bingkai ya. Nah, kita mau pilih nomor berapa dulu? Nomor 1 dulu ya.
Ya, 1 kira-kira larinya kemana? Ya, oh ternyata lari ke B ya. Kita coba cari yang nomor 2. Nah, kira-kira lari kemana? Larinya ke C. Kita pencet nomor 4 ya. Nah, kita nomor 4. Sudah kelihatan ya gambarnya ya. Kurang 1 lagi, kita akan pencet nomor 3. Nah, sudah jadi 1 ya. Kira-kira gambar apa? Nah, gambarnya adalah cerita tentang Tuhan berkuasa menyembuhkan. Nah, Tuhan berkuasa menyembuhkan. Kita akan baca-baca Alkitabnya dulu ya. Kita akan membaca dari kitab Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Nah, Matius di mana? Iya, di Perjanjian Baru yang paling depan ya. Adik-adik yang kelas 1, 2, 3 sudah bisa baca, buka Alkitabnya. Ya, kita baca sama-sama ya. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Di rumah boleh bersuara ya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ya, demikian jauh bacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik mau tahu ceritanya bagaimana orang kusta itu? Kita lihat dulu ya filmnya. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Tadi kita sudah menyaksikan filmnya ya, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Nah, adik-adik, apa itu kusta? Nah, di dalam kalimat bahasa Indonesia itu, dalam kamus bahasa Indonesia itu adalah penyakit menaun. Menaun itu adalah yang lama diderita oleh orang itu yang menyerang kulit dan saraf. Nah, tadi adik-adik lihat ya, bagaimana tubuh orang kusta itu diperban. Karena apa? Tubuhnya keluar nanah, keluar darah-darah, luka-luka. Karena itu harus diperban supaya tidak dirubung lalat ya. Nah, sehingga orang-orang takut dan tidak mau mendekat kepada orang kusta itu. Nah, tetapi luar biasanya orang kusta ini apa? Pada waktu dia melihat Tuhan Yesus turun dari bukit, ya, setelah Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan, dia langsung datang. Tadi di filmnya apa? Dia langsung sujud di hadapan Tuhan Yesus dan dia berkata, "Tuhan, kalau Tuhan mau mentahirkan aku, Tuhan pasti bisa." Nah, mentahirkan itu apa maksudnya?
maksudnya adalah menyembuhkan, ya. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Ya, aku mau. Nah, akhirnya apa? Tubuhnya yang tadi luka-luka akhirnya dibuka dan hilang, ya. Kulitnya bagus seperti sedia kala sebelum dia sakit kusta. Nah, adik-adik, dari cerita ini ada teladan yang bisa kita contoh dari orang kusta ini. Teladannya apa? Satu, bahwa orang kusta ini tidak ragu-ragu atau tidak malu mau datang kepada Tuhan Yesus, ya. Dia nungguin Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus lewat, ya. Terus dia datang kepada Tuhan Yesus, tidak ragu-ragu. Dia tidak malu-malu walaupun kondisinya dalam kondisi luka-luka. Yang kedua, dia mau datang dengan apa? Kerendahan hati. Buktinya apa kerendahan hatinya? Dia mau sujud tersungkur sama Tuhan Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau. Kalau bilang dia kalau Tuhan mau, berarti dia nggak mentang-mentang Tuhan berkuasa, ayo sembuhkan aku. Enggak, tapi dengan rendah hati dia katakan, Tuhan, kalau Tuhan mau menyembuhkan aku, Tuhan bisa sembuhkan aku. Ya, itu teladan dari orang kusta tadi. Dia tidak memaksa, tetapi dia katakan, Tuhan, kalau Tuhan mau. Ya. Yang ketiga, teladan yang ketiga apa? Yang kita harus contoh dari orang kusta ini adalah dia percaya Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakitnya. Nah, ini yang harus kita contoh dari orang kusta tadi. Nah, adik-adik, kalau adik-adik saat ini misalnya sedang sakit, ya, di rumah sakit demam atau batuk pilek atau apapun, adik-adik juga tidak boleh ragu-ragu, ya. Adik-adik juga harus datang kepada Tuhan Yesus, percaya seperti orang kusta tadi. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan sakitku, ya, sama seperti orang kusta tadi. Tidak malu, tidak ragu, dan kerendahan hati datang kepada Tuhan Yesus. Kita juga demikian, berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, selain kita mau berdoa sama Tuhan Yesus, apa? Kalau kita sudah berdoa, Tuhan, saya pasti Tuhan sembuhkan. Lalu kita melakukan apa lagi supaya kita juga bisa sembuh, ya? Yaitu kita mau minum obat, ya. Jangan terus kita kalau sudah berdoa, mah kan sudah berdoa, nggak usah minum obat. Nggak boleh, ya. Walaupun obatnya pahit, ya, adik-adik yang nggak mau minum obat, ada yang manis, ada yang pahit, tetap harus diminum, ya. Selain kita mau minum obat, kita juga harus apa? Rajin makan sayur dan buah. Nah, siapa yang nggak suka makan sayur dan buah? Belajar, ya. Selain makan sayur buah, ya juga ada makan nasi yang teratur dan juga lauk-lauknya. Nah, selain daripada itu, lalu apa? Tidur yang cukup. Tidak boleh tidur sampai malam, atau kalau sudah disuruh tidur siang misalnya, nggak mau tidur siang, maunya main game. Siapa yang suka main game terus? Nggak boleh, ya. Tapi kita harus memiliki waktunya tidur, ya tidur, waktunya makan, ya makan. Supaya apa? Badan kita sehat, dan kita percaya kalau kita berdoa pasti Tuhan sembuhkan, ya. Kita percaya Tuhan Yesus mempunyai kuasa menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dan yang utama lagi, Kak Sila mau mengajak adik-adik, kita mau selain berdoa untuk diri kita, kita juga bisa berdoa buat teman-teman kita, buat saudara kita atau mama papa, siapapun yang sakit. Ya, saat ini negara kita sedang pandemi, ya. Kita mau berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan orang-orang yang sedang sakit supaya mereka boleh terbebas dari sakit penyakitnya. Nah, demikian cerita firman Tuhan. Kita mau percaya Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan mengakhiri. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini. Biarlah Tuhan, kami mau belajar dari sikap dari orang kusta ini, ya Bapa, di mana kami memiliki kerendahan hati dan tidak ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan Yesus.
serta kami mau percaya akan kuasa Tuhan Yesus untuk menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan, kami memiliki Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Biarlah Tuhan kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan akan bangsa kami yang saat ini sedang sakit pandemi ya Tuhan. Tuhan menjamah, memberkati agar boleh pulih kembali, sehat kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, gimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan tadi? Tentang apa? Tentang orang sakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Kak Alfa mau menyimpulkan bahwa adik-adik mau sakit apapun, nggak perlu sakit kusta, sakit batuk, pilek, ya, flu, adik-adik mau sakit perut, sakit gigi, adik-adik harus tahu bahwa hidup kita ini Tuhan Yesus yang punya, sehingga adik-adik harus berdoa, minta kesembuhan sama Tuhan. Kemudian adik-adik harus minum obat, ya, makan, istirahat supaya semakin cepat sembuh. Karena adik-adik kalau minum obat dan makan tapi tidak berdoa sama aja, atau berdoa tapi nggak makan dan minum obat sama aja nggak sembuh, ya. Begitu pula Kak Alfa juga berharap adik-adik mau mendoakan saudara atau teman-teman atau keluarga siapapun yang sedang sakit. Ingatkan mereka bahwa percayakan hidup sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti sanggup menyembuhkan. Oke? Nah, untuk sembuh itu kita nggak boleh sedih-sedih. Kalau kita lagi sakit, kita harus punya hati yang gembira supaya kita cepat sembuh. Adik-adik pernah dengar lagu Hati yang Gembira Adalah Obat? Pasti pernah kan? Ayo nyanyi sama-sama yuk, supaya kita semakin sehat, semakin kuat, hati kita selalu bergembira. Semuanya berdiri. Mari kita tutup ibadah ini semuanya. 1, lipat tangan. 2, tutup mata. 3, tundukkan kepala. Kita tutup ibadah ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan, kami mau belajar untuk mempercayakan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu berdoa kepada Tuhan ketika kami sakit maupun ketika orang-orang di sekitar kami sakit, karena kami tahu kesembuhan itu berasal dari Tuhan. Dan kami yang sakit mau rajin untuk beristirahat, makan yang baik, minum obat yang teratur. Inilah kami Tuhan, berkatilah kami selalu, orang tua kami, keluarga kami, kakak-kakak layan kami, semuanya. Dan Tuhan mau tolong supaya minggu depan kami pun bisa
kembali mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah bisa berdoa pada di surga. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih untuk papa, mama, kakak, oma, opa yang sudah mendampingi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.